Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para panitia LDK dan rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta kenikmatan, sehingga kita dapat berpijak di muka bumi ini untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yakni beribadah, berikhtiar, dan bertawakal kepadanya. Salawat serta salam seraya tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'atnya, sampai kepada kita semua selaku umat yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah dalam kesempatan mulia ini, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai di balik musibah. Hadirin rahimakumullah, apa yang ada di dalam benak dan pikiran kita ketika kita mendengar satu kata yang tidak asing lagi, yaitu mengenai musibah? Musibah sama hanya dengan ujian, cobaan, ataupun bencana alam, yaitu sesuatu yang dimana kita tidak akan tahu kapan akan terjadi, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak, maka semuanya pasti akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Dapat kita ketahui, ragam bencana telah menerpa sebagian wilayah pada awal tahun 2021 ini. Baik, saya akan membeberkan salah satu bencana yang telah terjadi pada awal tahun 2021 ini, yaitu tanah longsor telah terjadi di Sumedang, banjir telah terjadi di Kalimantan Selatan, Manado, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kabupaten Pidie Aceh, Kabupaten Lamongan Sidoarjo, hingga Cirebon, Jawa Barat, yang terakhir di perkawasan Puncak Bogor. Selain banjir, gempa bumi yang telah terjadi di Mamuju dan Majen. Selain itu pula, gunung meletus yaitu Gunung Semeru yang telah terjadi di Jawa Timur, dan Gunung Merapi yang telah terjadi di Jawa Tengah. Baik, di sini saya tidak akan membeberkan secara detailnya karena maksud saya untuk berpidato ya, bukan untuk TV One mengabarkan. Baik, karena sebab itu sehingga mengakibatkan banyaknya orang yang terkena korban dan meninggal dunia. Sebagiannya lagi banyak orang yang mengungsi. Sebagiannya lagi banyak orang yang terkena luka-luka. Dan ini merupakan sebuah catatan yang kurang lebihnya telah terjadi pada awal tahun 2021 di bulan Januari. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, sadarkah kita dan tanpa kita sadari, musibah datang secara bertubi-tubi, seolah-olah tidak mengerti. Bukankah musibah baru saja datang kemarin? Ya, yang dimaksud adalah COVID-19. Yang kita kenal adalah virus corona yang telah beranjak pada tahun 2019. Hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Bagaimana dengan nasib kita? Berbicara musibah bukan sesuatu yang terlihat secara fisik saja. Bagaimana dengan mereka yang terkena musibah kekrisisan dalam segi ekonomi? Yang lebih parah lagi, kekrisisan dalam segi akhlak. Padahal dunia telah menunjukkan akan tuanya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika jiwa dan raga sudah mulai rapuh,
ketika umat muslim Islam menerima musibah ujian kehilangannya para ilmuwan. Yang dimaksud adalah para ulama sahabatus sholihin. Ini merupakan sebuah tuntutan, peringatan, pertanyaan yang membutuhkan sebuah kepastian dan jawaban. Dan tahukah kamu, di dalam ilmu mantik telah dijelaskan bahwa ini merupakan bagian dari makna muqtadi. Makna muqtadi tersebut yaitu adalah sebuah pertanyaan untuk menuntut kita, bukan untuk dijawab, tetapi untuk kita segera mengambil tindakan. Baik, maka dari itu kita harus mengetahui di balik musibah ini apa sih faktor penyebab utama semua ini terjadi? Apa hikmah dan solusinya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu maulana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Di dalam ayat ini telah menjelaskan bahwasanya apa-apa saja yang terjadi di muka bumi, baik itu ujian ataupun musibah, itu memang atas dasar Allah yang telah berkehendak dan ketentuan qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada seluruh umat manusia di balik terjadinya musibah saat ini itu melibatkan peranan manusia yang telah menduduki muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman juga di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu 'an katsir. Di dalam ayat ini telah menjelaskan bahwasanya musibah apapun yang terjadi pada dirimu itu adalah dasar perbuatan kita sendiri. Tapi Allah Maha bijaksana dan juga Maha pengampun. Baik, jika kita mengambil contoh sederhananya adalah bencana banjir. Banjir memang mungkin didasarkan hujan yang deras, itu kehendak Allah, tetapi melibatkan peranan manusia. Kenapa bisa banjir? Sebab mungkin bisa saja membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itulah Islam itu sangat sempurna. Mengambil kebaikan itu sangatlah sederhana. Dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, kita akan berbuah pahala. Masya Allah. Maka dari itu, apa hikmahnya dan apa solusinya? Hikmahnya adalah yang pertama, kita bisa melatih kesabaran dan juga keridhaan. Dan yang kedua, kita menunjukkan bahwasanya diri kita itu lemah di mata Allah. Allah yang maha kuasa. Kita tidak akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan, hanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mengambil pelajaran, harus berbuat, di mana kita harus mengambil bagaimana caranya masa depan kita lebih baik. Setidaknya kita mengambil minimalnya bagaimana cara kita tidak mendapatkan atau berdampak musibah yang lebih besar lagi di muka bumi ini. Dan yang keempat, kita harus berusaha untuk bermuhasabah di tengah musibah. Baik, di dalam pepatah bahasa Inggris, every cloud has a silver lining. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan mutlak dari kehilafan dan kebodohan saya sendiri. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.